Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Wa bi sanadis sahihil muttasili ila al-imam Abi Isa Muhammad ibn Isa as-Sawrati at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi 'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Bab ma jaa'a fi khatamin nubuwati. Bab yang membahas tentang khatamun nubuwah atau bahasa kita stempel kenabian. Bulan yang lalu sampun tiyang kula sami baca hadis yang pertama, malam niki miring lanjutan membaca hadis yang kedua. Qala wa bihi ilaihi qala haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talaqani qala haddatsana Ayyub ibn Jabir an Sammak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu ardah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra'a misla baydatil hamamati. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Jabir ibnu Samurah. Jabir ibnu Samurah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bahas manaqibnya, keutamaan beliau di bab yang telah lalu, yaitu bab khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwasanya ra'aitul khatama, saya pernah melihat stempel kenabian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berada di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guddatan hamra'a, yang bentuknya adalah guddah. Guddah dalam bahasa Arab, dalam Qamus Al-Mu'jam disebutkan, yang dikatakan dengan guddah adalah lahmun yahdusu bainal jildi wal lahmi yataharraku bitahrik. Yang disebut dengan guddah nike adalah daging yang tumbuh yang serupa antara daging dengan kulit, yang jika itu digerakkan maka akan ikut bergerak. Dengan bahasa yang belum bersami mungkin sekarang tergambar, kalau ada orang yang punya seperti daging tumbuh yang kelihatan muncul di atas kulitnya. Guddah niki sendiri kalau disentuh, digerakkan ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, dia ikut bergerak dengan gerakan tangan kita. Guddatan hamra, yang warnanya agak kemerah-merahan, artinya mengikuti warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misla baydatil hamamati, seukuran telur burung merpati. Disebutkan bahwasanya sebagian di kalangan ulama menyebutkan bahwa khatamun nubuwah nike, stempel kenabian nike, ada tulisannya. Walaupun sebagian kalangan ulama mengatakan laisa lahu aslun, tidak ada dasarnya. Di kalangan masyarakat kita banyak yang kita lihat, masyarakat kita yang menempel, misalnya memasang di dinding rumahnya foto stempel kenabian. Seperti misalnya sebagian ada yang tertulis tergambar misalnya seperti
segitiga. Kemudian di dalamnya bertuliskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian di bawahnya Muhammad Rasulullah wa abduhu. Muhammad Rasuluhu wa abduhu. Kemudian di sampingnya sebelah kanan bertuliskan tawajjah haitsu syi'ta. Di sebelah kirinya bertuliskan fa innaka mansurun. Tawajjah haitsu syi'ta maksudnya pergilah engkau kemana saja kau mau. Kemudian fa innaka mansurun, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantumu, akan senantiasa menolongmu. Ini sebagian kalangan ulama, sebagian orang bahkan menjadikan niki sebagai bahasa yang belum usami jari azimat. Jari azimat tulisan yang ada pada khatamun nabuwah atau stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan yang belum usami, sebagian orang mengatakan itu adalah bid'ah, sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya, tidak pernah dikerjakan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun pada zaman sahabat. Sedangkan sebagian kalangan ulama kita mengatakan bahwa nikah bukan termasuk sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian sahabat juga bertabarruk dengan tulisan, bahkan dengan sesuatu yang ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja pernah digunakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda ketika beliau menghadiahkan songkok kepada Kaisar Romawi setelah beliau menaklukkan yang namanya Kekaisaran Romawi. Raja atau Kaisar Romawi pada waktu itu sering mengalami sakit kepala, bilang sakit otak. Selaku tabib istana, selaku tabib yang ada pada waktu itu diundang supaya bagaimana caranya napi awat ada yang selah sakit dulu. Lagu none tabib none belian cara mungkin ini doang selah ulu sakit diri. Suatu ketika dia menulis surat kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dia katakan, saya sering merasakan sakit kepala. Semua tabib, semua belian yang ada di istana sudah saya perintahkan untuk mencarikan obat, tetapi sampai sekarang tidak ada yang bisa mengobati rasa sakit yang saya alami. Maka Sayyidina Umar Ibnu Khattab ketika menerima surat tersebut, beliau menghadiahkan sebuah songkok dikiriman. Ia disuruh kadu isi Sayyidina Umar dimin mulai sakit dulu. Sakit dulu ne kadu ne pasang. Sampailah songkok tersebut kepada Kaisar Romawi. Dimin pasang songkok ni kerja, engkau sakit dulu. Dimin selah lepas. Biasa kita berusaha kan secara jadi manusia. Dimin sehat tidak kerja, kadangkah milih remuan, engkau milih kadu napi sulut sida merawat. Dimin engkau sakit dulu lepas. Lewat dimin sakit dulu malik pasang. Meno doa. Yo apa aja simpila angkisi simpolo angkisi Umar. Angkat nili lalu dimi kadu jak songkok ne engkau sakit dulu. Dimi lepas aja malik sakit dulu. Pun suruh sopok anak buah ngawal. Coba bukaan apa jadi isi songkok sana isi. Dibukalah songkok tersebut, didapati di situ. Ternyata tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim doa niki. Tabarukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, baun gare awat sakit dulu.
Sebagian kalangan masa baru nikah, tulisan yang ada pada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah menurut kalangan sebagian ulama, ia tulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad Rasulullah wa abduhu. Kemudian tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Ia tulis tabarukan dengan itu mumpiak jari azimat. Ada mengatakan barang siapa yang melihat tulisan ini munin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari berbagai macam mara bahaya pada bulan itu. Ada mengatakan pada tahun itu. Niki selaku mimbabit tajribah. Ara ulama-ulama sa kadu alhamdulillah tijan si Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya luasnya ilmu. Ndek kanggo remehan dengar maratur tang sagira. Arak dengan hanya sekedar membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekedar perlu dengan sehat nih sih. Arak dengan sekedar dia baca suratul Fatihah. Kemudian munawad dengan sehat nih sih. Arak dengan hanya membaca qul a'udzu birabbin nas. Isi nawad dengan sehat nih sih. Niki mimbabi tajribah. Det bau napiarana remehan amalan dengar. Mungkin arak sa keistimewaan sa tica nelik suku dengan tu mandi ini. Nah, dan tidak mesti menggunakan bahasa Arab kadang. Tiang belum sami banyak di kalangan orang-orang tua kita papu balut menteren nih ke separuh det paham ini, det paham maksud, det paham bahasa, tapi mandi ini. Tapi mandi. Mulai yang tantican si Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan sekenarnya mana tam bobos sila. Bobos di kalangan yang belum sami sila. Sampai makin kita bisa mendapati menjumpainya. Arak terkena arah bobos, lengkok laki, arak bobos malah, arak bobos kanat, arak bobos nabi bobos luwek sidait niki. Bobos-bobosan. Kadang air doang sip terbobos. Dengan toa. Tetapi pada air tersebut atau pada sesuatu yang dijadikan media tersebut, uang terdoa, uang terbacaan, bacaan yang thayyibah, bacaan salah, kumandi, berkat keikhlasan, berkat doa dengan sapiaan. Maka dia bau masih kemar-marak nih kemangkin dikena bid'ah itu nih. Nah, sedangkan di kalangan ulama-ulama kita membagi bid'ah nikah menjadi dua. Ada yang dikatakan bid'ah hasanah, ada yang dikatakan bid'ah sayyi'ah. Yang hasanah sesuatu yang baru tetapi bagus. Solah. Yuk sila makin sepeda motor ndarak di zaman Nabi sila. Mobil ndarak zaman Nabi. Pesawat ndarak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kemolah diisi. Mun kadung solah jari. Mun kadung lengek jari. Ini kita termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Adapun dalam ibadah terkategorikan juga arak hasanah, arak sayyi'ah. Contoh mungkin dengan ngurisan darat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarak di zaman sahabat. Kemudian tiang belum sami dimit selesai sembahyang baca selawat. Selaman kata selabuk jamaah searah. Tidak pernah dipraktikkan seperti itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan anak sholat. Nabi tolong ya dengan selamat sila. Sama dengan zikir jama'i. Kita dimit selesai sembahyang maghrib, dimit selesai sembahyang isya, kita berzikir bersama-sama. Kadang teteh nak terbaik zikir, ndet mele, apalagi nih ya, mesak. Makin dimit teteh nak zikir, ndet bau kena beda ahem. Saya nggak niki beda hasanah. Sesuatu yang tidak pernah
para di dengar. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi mengandung kebaikan yang ada dalam syariat yang belum sami. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada sebagian sahabat yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Contoh, Sayyidina Bilal bin Rabah. Di antara kebiasaan Sayyidina Bilal bin Rabah, setiap beliau berhadas, setiap beliau batal wudu, beliau selalu berwudu. Kemudian setelah selesai berwudu, beliau salat sunat dua rakaat yang kita kenal dengan salat sunat wudu. Lama itu dipraktikkan oleh Sayyidina Bilal, sampailah suatu ketika Rasulullah SAW ketika beliau menjumpai Sayyidina Bilal, suara sandal Sayyidina Bilal terdengar di surga. Si Rasulullah SAW, Nabi Malik Rasul bujuluan aran suara sandal temu surga ya Bilal. Apa amalan? Ternyata amalannya Sayyidina Bilal merasa baru. Setiap beliau batal wudu, beliau berwudu. Kemudian setelah beliau berwudu, beliau salat sunat wudu, dan itu tidak pernah ditinggalkan. Tidak, Rasulullah SAW tidak mengatakan dikuhajah, angkat menentang, angkat sembahyang ini selesai wudu. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tetapi tidak dikatakan ndeng kanggo oleh Nabi. Ndeng tegur Sayyidina Bilal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, Sayyidina Khubayb ibnu Adi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu ketika akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy meminta izin kepada orang-orang kafir Quraisy untuk sekedar melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Beliau katakan, izinkan saya sholat sunat 2 rakaat sebelum kalian membunuh saya. Setelah selesai beliau melaksanakan sholat sunat, beliau katakan, kalau seandainya aku tidak khawatir kalian akan mengatakan aku takut untuk menghadapi kematian, niscaya aku akan menambah bilangan rakaat sholatku. Atau ada yang mengatakan, niscaya aku akan memperpanjang sholatku. Dimin selesai Sayyidina Khubayb ibnu Adi sembahyang sunat, baru beliau dibunuh. Ketika itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mengatakan angkat menuntanan. Deku haja hendak dimin mati dengan sembahyang 2 rakaat. Ndek memalik madani ke Nabi. Tetapi beliau bahkan berbahagia, bahkan beliau senang, gembira dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khubayb ibnu Adi. Jamaah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimin masbuk sembahyang. Dekman marantan samangkin tiang belum sami masbuk. Dimin masbuk sembahyang. Sampun serminan bita jari sama masih gode-gode sekanak-kanak. Dimin masbuk palek na imam entan masbuk. Ternyata sahabat-sahabat marak niki entan masbuk lain. Dimindai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal ili rakaat ketelu. Datang cukup dengan sembahyang. Nerusan dulu. Palek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang sabar salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu terjadi selanjutnya. Lama itu terjadi, sahabat-sahabat, tapi Rasulullah SAW tidak menegur sahabat-sahabat. Terdoa. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu datang masbuk. Dimindai Rasulullah SAW di rakaat yang ketiga atau yang keempat. Dimindahkan takbir beliau, Allahu Akbar. Langsung beliau mengikuti gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndek malek entan sahabat-sahabat lain. Dimin selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Berdiri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk menambah bilangan rakaat salatnya.
Ternyata itulah yang paling dikayuni. So paling mun kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang tiang belum sami ieu tante masbuk. Ane nenek narak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud barantani ke masih dan belum sami pada marak bijajari tadi pale imam sembahyang. Tapi Nabi tidak mengatakan bid'ah deko hajah pentintan Abdullah bin Mas'ud angkat menentang. Nabi ndek marak ni ke wasi. Bahkan itu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan ke sahabat-sahabat yang lain. Adik ni yentan masbuk. Ia pun makin sampai makin yang belum sami dimit masbuk marantan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud ni kan tante masbuk. Dengan catatan beberapa hal penting yang ada di kitab-kitab fiqh yang dibahas berbentan adik semau rakaat masbuk nikah. Qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra'a misla baydatil hamamati. Hadis yang ketiga, wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Mus'abil Madini qala akhbarana Yusuf bin al-Majasun an abihi an Asim bin Umar ibn Qatadah an jaddatihi Umaysah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau syaa an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mat ihtazza lahu 'arsyur rahman. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh salah seorang sahabat perempuan yang namanya Rumaisah. Beliau katakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, walau syaa an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Seandainya saya ingin untuk mencium khatamun nubuwah yang ada di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan cium. Artinya Nabi karena saking dekatnya Rumaisah ketika mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Sa'd bin Mu'adz yauma mat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika meninggalnya Sayyidina Sa'ad ibnu Mu'adz, ihtazza lahu 'arsyur rahman. Ketika Sayyidina Sa'ad ibnu Mu'adz meninggal dunia, ihtazza lahu 'arsyur rahman. Arsy Allah Subhanahu wa taala terguncang dengan meninggalnya Sayyidina Sa'ad ibnu Mu'adz. Sayyidina Sa'ad ibnu Mu'adz niki salah seorang sahabat, salah seorang pemimpin Bani Aus yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Disebutkan bahwasanya beliau memeluk Islam ketika Sayyidina Mus'ab ibnu Umair diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau yang dulu pertama kali ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Madinah Al-Munawwarah. Melalui tangan Sayyidina Mus'ab ibnu Umair beliau masuk Islam, dan beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peperangan Badar beliau ikut mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peperangan Uhud disebutkan beliau menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Khandaq beliau bahkan sampai terkena panah. Disebutkan mata beliau penentangan niki atau nanjak panah ketika terjadi perang Khandaq. Tidak terjadi peperangan besar, hanya orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melewati Khandaq atau parit yang digali oleh kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu arak suku orang-orang kafir Quraisy yang memanah bakar Sayyidina Sa'ad ibnu Mu'adz sampai terluka, nanjak oleh penentang niki. Ia lantaran sakit. Dimin marak niki enten terjadi perang Ahzab.
orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah yang dulu pernah berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergabung bersama orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Minuah kalah dengan Quraisy dan bau tembus ojok Madinah Al-Munawwarah, mereka diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin badai luar biasa. Selapu sama jauh tenda makanan lebih jauh si angin niki. Akhir kalah sebelum berperang. Oleh dimin selesai perang Khandaq, makin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memang selesai urusan kita sai Bani Quraidah. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ia sama mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Bani Quraidah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 hari. 25 hari terkepung dia narak atau kembe-kembe. Pasokan makanan dia tahu tamu boikot. Akhirnya di Minuah lapah nyerah dengan Bani Quraidah. Mereka keluar jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berembe mangkir nunas le Nabi ada satu hukum dengan Quraidah isi kalangan mesa dengan harapan ada yang saya bau ringanan hukuman. Tekabulan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ditunjuk menjadi hakim pada waktu itu adalah Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az. Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az di Minuah marak ni kentan kena penentangan enggak doang nunas. Enggak doang penunas, ada yang saya bau terkabul. Marak entan niki ya jari hakim. Dia neman selesai urusan ke Bani Quraidah. Ternyata memang benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hakam. Menjadi hakam memutuskan perkara Bani Quraidah. Beliau memutuskan semua laki-laki dari Bani Quraidah harus dibunuh. Kemudian wanita-wanita dijadikan sebagai tahanan. Anak-anak dijadikan sebagai tahanan. Kemudian harta benda mereka dibagi. Dimin marak ni kentan selesai apa yang diputuskan oleh Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az. Lama beliau, beberapa hari kemudian beliau sakit, dia pun meninggal. Ketika beliau meninggal dengan keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az, Rasul mengatakan ihtazzalahu arsyur rahman. Dia meninggal terguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az. Isi hebat. Isi hebat, isi utama, isi istimewa seorang Sayyidina Sa'ad ibnu Mu'az radhiyallahu taala anhu warḍah. Hadis yang ke-4, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu hadatsana Isa bin Yunus an Amr bin Abdullah maula Ghafrata qala hadatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib. Hadis niki diriwayatkan oleh salah seorang tabi'i. Salah seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, putra beliau yang namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah niki bija nisi Sayyidina Ali lagu ja lain inak ngance Sayyidina Hasan dan Husain. Tahu menjangkep Sayyidina Ali kance umin isi Muhammad Al-Hanafiyah niki setelah meninggalnya istri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Diminsa masih hidup ja dinuah berjangkep Sayyidina Ali kance dengan nina lain. Nabi sebab saya ndek entekayunan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara anak si Abu Jahal. Kancen ya pernikahan Sayyidina Ali. Datang keluarga si Abu Jahal izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik saya izinan nikahan
bijajarin anak jarin kanca Sayyidina Ali. Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndek ya iznan sampai 3 kali Rasulullah dalam hadis mengatakan ndek ya iznan, ndek ya iznan, ndek ya iznan. Ndek ya iznan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebab saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha bid'atun minni. Fatimah seno membasir tiang belum sami makin fotokopi seno. Ma yuribuha yuribuni. Ma yuribuni yuribaha. Artinya begini. Nabi sak ndek ne kayunan. Isi ni ya. Ndek kayunan si aku. Malik Nabi. Nabi saya ndek kayunan si aku, den kayunan sini. Demikian juga sesuatu yang akan menyakiti Fatimah juga akan menyakiti aku. Iya Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia buntis senan berjangkep kanca anak si Abu Jahal. Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u ndek bau sampai ya besekek dalam satu keluarga bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijen si Nabi wa ibnatu aduwillah kanca anak si musuh Allah Subhanahu wa taala. Din kayunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pemadu searan Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Din tizna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mungkin dengan ia simpiak jari alasan. Nabi ia simpiak jari alasan den kanggo dengan poligami ini. Yang Sayyidina Ali doang den tizna si Nabi ini. Den tizna si Nabi berjangkep Malik. Lagu dia nuah serminan saya kanca dia berjangkep. Anak saya Abu Jahal. Tidak mungkin bijen si Nabi ya ada pemadu kanca bijen si musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu dengan mungkin. Ali bae Sayyidina Ali don disilin berjangkep si Nabi ini. Kuside ya nolok nan berari ini kita dengar. Ya cila. Ya sunnatullah nikah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ampura jamaah sabini, bukan diskriminasi niki. Tapi memang begitulah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampurna sak bahasa kena ndek nadil nenek. Angkat dengan mamu jak kanggo merarik 2 3 4. Itu angkat dek kanggo merarik 2 3 4. Jadi selaki ada semamun duasun. Ndek nadil Allah taala. Sampurna samara niki. Ande ndek kayun ndek tahu misal nuna si Allah Subhanahu wa taala sering tak sampean bahwa nuna si Allah Subhanahu wa taala ya Allah kaji niki ndek tahu lalu ndek tahu lalu dia ya pemadu ndek tahu lalu selaki ang jangan Malik ya Allah tunas kaden ndak bae arak dengan nina darah maupun balu saya berangan le selaki ang wasun deh lamun ndek kayun lalu ndak sakena sai jak kena kanggo. Atau saya dia suruh menjadi kanggo. Nabi sebab saya niki perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi dengan sak mampu. Uli mudek mampu jadi sepinate sila. Bagi dengan sak mampu. Sehingga syariatnya Allah Subhanahu wa taala datang, perintahnya Allah Subhanahu wa taala datang selalu membawa maslahat di umat manusia. Layak dengan Nasrani, dengan Yahudi lah ya. Den kanggo merari 2 kali, 3 kali, 4 kali. Den kanggo 2 sebinian. Den kanggo 3 sebinian. Den kanggo 4 sebinian. Lagu sak selapu tau menu meneja kanggo. Pokok den kanggo pesnya 2. Harus sekek doang jadi senine. Lagu sak macam mentan kanca dengan ini lain ja. Wal iazubillah kanggoan. Islam datang menghapus itu untuk Nabi. Ada yang halal, ada yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ndak gawe dosa. Nabi sebab saya dari segi penciptaan biologis searan dengan nina kanca dengan mama ampura jamaah beda. Lamun jamaah sabini tican si Allah Subhanahu wa taala ara-aran masa subur. Ampura.
sampai umur 40 tahun, ada yang sampai 45, ada yang sampai 50 tahun usia wanita, ada yang namanya Aisyah, engkah haid, hilang masa suburnya, usila makin selakian masih sehat, selakian masih seger buger, sementara sebinian sudah hilang masa suburnya. Otomatis dengan hilangnya masa suburnya, kebutuhan biologisnya juga boleh dikatakan hilang. Uslakian masih sehat, masih punya kebutuhan biologis. Segera itu aneh merantang dengan Kristen dengan Yahudi, saya lalu macam mentan kanci dengan nina lain. Istilah dengan suami saya boleh beli sate, jangan bawa kambingnya pulang dengan Jakarta. Nabi kena ndek bens laki menarik malik. Kanggon beli sate uni ne. Nabi kena waliyazubillah kanggon lalu berzina uni kena semama lagu ndak be menarik. Bu segera lalu te marak ni kayak tentang. Selakian termasih butuh punya kebutuhan biologis, berdoa nih. Karena itu jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampunan tak kena ya sadina ahli doa dan lebih merari no si nabi bahasa ini. Sampunan sama niki. Dan tidak ada istilah pelakor dalam Islam. Kapan istilah itu muncul? Mungkin dimunculkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak senang dengan ajaran Islam. Pelakor, Nabi kenal pelakor jamaah. Nabi kenal pelakor. Perebut laki orang. Istilahnya kasaran malik perampas. Searan dengan ngerampas, searan dengan ngerampok, searan dengan bait, diminta bait nek tenu engkah ngepe. Sila makin berdoen te sepeda motor. Pun terampas dengan masih ngepe atau ndek niki. Engkah ngepe. Sudah pindah tangan kepada orang lain. Berdoen de kepeng 2 juta, 3 juta pun terpaling sedengan. Terampok sedengan. Engkah ngepe. Lamun selakian dah kan merari kencing dengan lain malik masih ngepe. Berarti ndek naran perampas. Dengan sandik demen le ajaran Islam makin menggaungkan istilah itu dengan mengatakan pelakor. Nabi sebab ya sakit tangan senina tuh nina. Ya ndek naran sakit tangan nih kecemburu warangan. Mangkin lamun dek kena sakiti sebinian, Nabi le para yau selaku berarti sebinian si sakiti si Nabi basi. Kan tidak. Nabi berjangkep kira kali jamaah 13 kali berjangkep Nabi. 13 kali. Yang pernah dukhul, yang pernah dijima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 11. Ada sadua sayang si Nabi dia neman terkembik-kembik sayang si Nabi. Beliau meninggal pada saat itu istri beliau 9 orang. Mungkin dia mau cari alasan dengan saya kena dek gangguan selakian berjangkep. Uli lamun mampu secara fisik, mampu secara finansial. Mun masih baru lampak leman tembok doang sampai masjid pulalah lalu dia teman orang mampu secara fisik kan berjangkep punya bija jaring dengan itu kembeen loh. Sedangkan bija jaring dengan sekancet berjangkep penuh endak berduin kebutuhan biologis. Berarti lamun masih lampak sekedip doang darak balon teja dia teman mampu secara fisik. Yang kedua mampu secara finansial. Tahun tebeng nafkah. Mun masih tutot merari nyodok tuh. Tutot merari masih nyodok tuh. Tutot merari nyodok dia teman orang mampu niki. Masih si nafsu doang jari niki ja. Masih si nafsu doang. Lamun mampu secara fisik, mampu secara finansial, sila, tidak ada masalah. Toh juga itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribut sebinian biasa nih. Biasa nih, ndak kali sebinian pelonggo. Sebinian Nabi doang
cemburu, rebut nenda. Sila, ini syarat jari manusia. Lagu dia bau kena ya Nabi doang sakiti sebinian, permin aku sakit tangan sebinian satu kemadu. Zalim Nabi itu ni, wal'iyazubillah. Tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat zalim. Segera deh Nabi kena lah zalim Nabi. Menjangkap sampai sekian menyakiti istri beliau. Cemburu sebini aneh dah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marantan Aisyah radhiyallahu taala anha wardah. Dimin ngorban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngorban atas nama siapa? Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Nabi basin yang belum samija, basin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha sok satu anu doang tenget di sini. Menandakan beliau cemburu. Satu anu doang sini tenget di sini. Beliau merasa bahwa beliau yang paling istimewa. Nabi sebab saya ingat beliau berjangkep ke kancing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mesak dari sak lain aja ampun balu doang. Ia pun sebuah waktu mungkin Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi unin kena ina kamu ja wah balu merari ke Nabi unin. Unin kena Fatimah radhiyallahu taala anha. Nangis Siti Fatimah. Saat kena menui si Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebuah waktu ngadu di Pak Nabi. Meni-meni unin kena lagi si Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba meni kena si Nabi. Mesak ni nak kemau terunan isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimin berdait kanca Aisyah radhiyallahu taala anha meni ke jawab sawi ini deken. Mesak ni nak kemau terunan isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Capan terus. Aisyah kalah. Mesak ni inak kemau terunan isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitu cemburu nenek sebinian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki Sayyidina Muhammad Al-Hanafiyah putra Sayyidina Ali dari ibunya yang namanya Khawlah. Terjangkepin isi Sayyidina Ali dimeninggal Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dimeninggal baru berjangkep kancing sebinian sak lainnya. Jadi dimeninggal baru berjangkep. Sayyidina Muhammad Al-Hanafiyah niki lahir di akhir masa kepemimpinan ahdi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya Muhammad Al-Hanafiyah niki tara'a hidup terdidik langsung oleh Sayyidina Ali. Ia pun sangat luar biasa. Searan Muhammad Al-Hanafiyah dengan sangat isin cerdas, dengan sangat isin kuat, dengan sangat isin pemberani. Sampai dengan sangat demen oleh Sayyidina Ali, Nabi unin hasud. Tahasud searan Muhammad Al-Hanafiyah niki. Kamu ja papa sak sulit doang, papa sak sekat doang, papa sak lalu perang, papa sak lalu berlawanan, tom dekadu si amak mun deken. Papa semeton nomor 2, Hasan kancing Husain aja, samai-mai doang, sak solah-solah doang tom dekul unin. Unin deken. Nabi ini menjawab. Subhanallah, cerdas luar biasa dia menjawab. Innama ana unin. Aku sene mislu yadi abi. Mara iman si amak wa Hasan wa Husain ainaihi. Sementara searan Hasan kancing Husain semua penentang isi amak pun. Kewajiban aku sakjari iman amak jaga penentang amak pun. Isi hebat adalah seorang Muhammad Al-Hanafiyah. Ndek melet nuati sebetul, dak akan terkacu.
Kita sementara menu solah-solah doang untuk dekadu ke depulu. Papa kamu saya nyakit doang. Kalau perang, kalau berlawanan, kalau menu-menu kamu doang dekadu. Merani kini jawab. Suatu ketika terjadi perselisihan beliau dengan Muhammad Al-Hanafiyah dengan Sayyidina Hasan. Pun tulisan kakak surat. Nabi unit dinara mulia isi sida tamtican si Allah Subhanahu wa taala udah sama tu. Papu di sida leman ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulin teken. Ina di sida mulin teken Sayyidina Hasan si Adi. Ina di sida putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisaul jannah. Sayyidun nisa'il jannah, tuan dari perempuan-perempuan surga. Usida cucu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku inak dengan biasa ini. Aku inak dengan biasa. Amak Sayyidina Ali. Ruan perselisihan antara saya dengan Anda tidak akan mengurangi keutamaan Anda. Namun baca surat ni boyak kuning. Dimin baca surat ni ke isi Sayyidina Hasan, langsung lalu boyak sementon yang maaf. Mereka kita tandangan sementon. Saya aja ngaran ni ke amak seorang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau terdidik di tangan Sayyidina Ali. Dengan terkenal kuat seorang Muhammad Al-Hanafiyah niki. Sampai layak Kaisar Romawi dimin wah tataklukan isi Sayyidina Umar sering berhubungan dengan kaum muslimin yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Ketika dipindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, waktu ini ke Marwan Abdul Malik bin Marwan jari khalifah yang kenika. Sering mereka saling tukar hadiah. Lagu hadiah aneh-aneh. Hadiah dinara, pilih tahu. Sebab waktu Kaisar Romawi munkirin Nabi dua dengan mamu munkirin. Sekek dengan mamu sepaling tinggal. Dinara akan pada ketinggal setinggal. Sekek Malik dengan paling kuat. Darat bau kalah ada tu Romawi. Munkirin ojok Abdul Malik bin Marwan. Geran dengan sekuat niki, saya setiap pelawan Nabi begini. Saya setiap pelawan. Harap dengan kuat, marah dengan sani. Saya Muhammad Al-Hanafiyah. Kira-kira ini namele ini. Ini namele andit nani adu kekuatan kecendengan ni enterpreneur. Sekat pada kemele ini. Kenapa? Karena beliau tidak mau membayar Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah. Kemudian beliau juga tidak mau membaiat Abdullah ibn Zubair yang ada di Makkah Al-Mukarramah menjadi khalifah pada waktu itu. Tengah-tengah leman beliau. Dan mele terjadi perpecahan, persatuan umat Islam. Nabi sebab saya enggak kenyangkeun saat terjadi perang Siffin tersebut dalam sejarah. Kenyangkeun saat terjadi perang Siffin, kenyangkeun sok beramuk-amukan kaum muslimin perang pada iya. Antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Sayyidina Muawiyah. Kenyangkan perang sangat luar biasa. Beliau mendengar suara teriakan gaib niki. Nabi unin, hai kaum muslimin unin. Lamun menen tamya perang, saya lemak ya jaga dengan nina umat Islam. Saya ya jaga anak-anak dengan Islam. Saya ya lawan perang Romawi. Saya ya lawan perang Persia lemak. Saya lawan perang di Mindengah Maraknikun kah langsung beliau aja. Ketika terjadi perang Siffin, isi sampun dengah Maraknika dimin terjadi perebutan kekuasaan pada waktu itu antara Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kedua ngotot milih bayat niki. Lalu beliau Muhammad Al-Hanafiyah di milih. Saya berlepas tangan sampai beliau diusir dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Lamun dia tidak benar dia lain main min Abdul Malik bin Marwan. Beliau masuk ke Damaskus,
ke Irak mungkin, dengan catatan dia tidak suruh berbaiat di sini. Di Minongone di Damaskus seakan-akan beliau dipaksa suruh berbaiat Pak Abdul Malik bin Marwan. Din kayunan si beliau. Dekene aneh biar amendot elete atau sogol leman ete. Lamun mendot elete baiat jadi Amirul Mukminin. Lamun dek mele baiat sogol. Nabi pilihan beliau keluar dari Damaskus. Sindeng kayunan lalu umat Islam ya terpecah belah. Ya sampai perang. Di sini sampun dengan suara sanika terjadi perang Siffin. Adapun perang Siffin saya salah antara Sayyidina Ali dan Muawiyah yang belum sami sajari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teduk yang belum sami. Sampunan terkena Sayyidina Ali kena, sampunan terkena Sayyidina Muawiyah kena. Kenapa? Karena beliau berdua berijtihad. Ia pun ulama kena wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi antara dua sahabat Sayyidina Ali dan Muawiyah tidak berhak yang belum sami berkomentar. Sak kena. Nabi sebab karena beliau berdua adalah sama-sama berijtihad.